Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berikut adalah tugas ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching oleh Wati Pabalik SEGR, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Fakfak. Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah calon guru penggerak dapat mempraktekkan percakapan coaching alur Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan rekan CGP lain. Tugas ruang kolaborasi modul 2.3 ini adalah praktek coaching yang akan diperankan oleh Wati Pabalik sebagai coach dan Hardin Laamisa sebagai coachee. Berikut adalah video praktik coaching. Selamat siang Ibu, apa kabar? Apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Ya, selamat siang Pak Hardin. Ada apa Pak? Dari raut wajah saya melihat Bapak tidak seperti biasanya. Hari ini Bapak terlihat murung. Iya Bu, mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu nih. Ya, tidak apa-apa Pak. Bagaimana Pak? Ya begini Bu, saya mau sedikit curhat tentang masalah saya. Ya. Apakah Ibu Wati bisa membantu saya terkait dengan permasalahan saya ini? Oh iya Pak, dengan senang hati Pak. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Pak? Ya jadi begini Bu, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah terkait dengan apa yang saya hadapi ini Bu. Iya. Masalahnya apa Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Ya baik Bu, mungkin Ibu masih ingat atau tidak ya beberapa hari yang lalu kita kan kedatangan pengawas yang melakukan supervisi di sekolah kita. Jadi waktu supervisi itu saya ada mendapat teguran sedikit dari pengawas. Oh iya ya. Tadi Bapak mendapat teguran dari pengawas ya. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas Pak? Ya begini Bu, kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius. Iya. Jadi pengawas ini mengkritik tentang proses mengajar saya di kelas pada saat beliau mensupervisi saya. Beliau sepertinya agak keberatan pada saat saya mengajar tidak menggunakan buku teks, Bu. Oh ya. Tadi kalau saya mendengar pengawas mengkritik cara mengajar Bapak dengan tidak menggunakan buku teks ya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut, Pak? Ya, jadi saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau memang selama ini saya kalau mengajar terkadang hanya menggunakan berbagai sumber dari buku referensi yang ada di perpustakaan, terkadang juga menggunakan sumber belajar lain seperti memberikan catatan-catatan atau apa yang saya kembangkan terkait dengan materi yang saya sampaikan. Nah, mungkin ini yang membuat Pak pengawas agak sedikit tersinggung, Bu. Oh ya. Jadi kalau tadi pembicaraan Bapak, beliau merasa tersinggung karena apa yang disampaikan oleh pengawas tentang cara mengajar Bapak yang tidak menggunakan buku teks. Jadi masalahnya begitu ya Pak. Kalau
boleh tahu, mohon maaf ya Pak, Ya. apakah selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar, Pak? Ya, jadi seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton tayangan video-video pembelajaran, terus ada video interaktif yang intinya menurut saya pembelajaran tersebut menyenangkan. Oh ya ya ya. Kalau saya mendengar dari apa yang Bapak sampaikan bahwa Bapak sudah menggunakan berbagai sumber, sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa karakter siswa, kebutuhan belajar siswa itu berbeda-beda. Oh, betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran terkait dengan itu, bahwa masing-masing siswa ini pada dasarnya memiliki karakter atau gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi mungkin selama ini ada beberapa siswa yang kurang maksimal. Jadi kayaknya gaya belajar mereka yang tidak saya penuhi pada saat proses pembelajaran. Iya Pak, itulah pentingnya Pak buku teks. Meskipun kita menggunakan berbagai media, mungkin harapan dari pengawas adalah seperti itu Pak, supaya Bapak bisa menggunakan sumber belajar buku teks selain sumber belajar lain seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan berupa video dan seterusnya. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Soalnya setiap anak pasti memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ya, Jadi benar. kayaknya buku teks merupakan salah satu solusi bagi murid yang masih kurang maksimal tadi ya Bu. Iya. Kira-kira dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa rencana Bapak ke depan? Ya, saya mungkin yang pertama akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana kira-kira menurut beliau menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Iya. Lalu bagaimana dengan proses belajar Bapak ke depannya? Ya, setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin saya pakai akan tetap saya terapkan karena pastinya di antara berbagai murid dengan berbagai macam gaya belajar, pasti ada yang sudah cocok atau sudah sesuai dengan apa yang sudah pernah saya terapkan. Jadi mungkin saya menambah gaya belajar atau penuhi gaya belajar lain yang ada pada siswa tadi. Jadi penambahan sumber belajar untuk buku teks tadi yang disarankan oleh Pak Pengawas tadi. Iya. Jadi Bapak akan ke depannya akan menggunakan sumber belajar buku teks selain apa yang sudah Bapak gunakan yang dalam proses pembelajaran. Jadi kira-kira langkah yang Bapak ambil itu sudah tepat sekali, Pak. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Bagus sekali. Ya, syukurlah. Sekarang saya agak sedikit merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, Bu. Ya, syukurlah Bapak sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah direncanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu, Pak? Ya, saya akan berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran bahasa Indonesia, jadi teman sejawat yang bahasa Indonesia Pak Arman. Nah, terus nanti kami bisa sama-sama saling mengingatkan terkait dengan bagaimana proses belajar mengajar yang baik. Mungkin seperti itu, Bu.
Iya Pak, itu ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa bersalah ya Pak. Amin, amin. Terima kasih, Bu. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bisa terlaksana dengan baik, Bu. Ya, amin amin Pak, sama-sama Pak. Ya, baik Bu, saya pamit menyelesaikan koreksi tugasnya anak-anak dulu, Bu. Sekali Iya lagi baik, terima kasih, Bu. baik Pak, silakan Pak. Terima kasih. Saya uh, akan menunggu cerita Bapak selanjutnya. Saya tidak sabar lagi menunggu cerita-cerita Bapak selanjutnya. Terima Ya, kasih Pak. Selamat ya. siang. Selamat siang, Bu.